Kelurahan Kanangambang merupakan salah satu dari 13 desa atau kelurahan di wilayah Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kelurahan Kanangambang memiliki luas wilayah sebesar 52.000 hektar. Sebelah utara Kelurahan Kanangambang berbatasan langsung dengan Kelurahan Purbalingga Kulon, yang kemudian pada sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Kalikabong yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kalimana. Kemudian pada bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Purbalingga Kidul, dan pada bagian barat berbatasan langsung dengan Desa Babakan yang termasuk ke dalam Kecamatan Kalimana. Wilayah Kelurahan Kanangambang memiliki jumlah penduduk sebesar 3.174 jiwa yang terdiri dari 1.573 penduduk laki-laki dan 1.601 penduduk perempuan, dan jumlah kepala rumah tangga sebesar 1.107 kakak. Kelurahan Kanangambang terbagi menjadi 18 rukun tetangga dan 5 rukun warga. Kelurahan Kanangambang berada di pusat kota Purbalingga yang memiliki akses jalan utama yaitu Jalan Ahmad Yani dan Jalan MT Haryono. Selain itu, wilayah Kelurahan Kanangambang merupakan pusat pertokoan yang ada di Purbalingga. Wilayah Kelurahan Kanangambang memiliki beberapa pabrik terbesar di Purbalingga. Yang pertama adalah PT Indokores Sahabat, dan yang kedua adalah PT Boyang Industrial. Kedua pabrik tersebut merupakan pabrik rambut palsu terbesar di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah PT Slamet Langgeng. Pabrik ini merupakan pabrik permen mint yang dikenal dengan nama merek Permen Davos yang telah menjadi legenda permen di Indonesia. Selain menjadi pusat kegiatan bisnis, wilayah Kelurahan Kanangambang menjadi pusat wilayah keagamaan bagi penganut agama Konghucu di Purbalingga. Hal ini dikarenakan berdirinya Kelenteng Hoktek Bio yang merupakan kelenteng terbesar yang ada di Purbalingga yang sering mengadakan acara dan festival keagamaan. Acara tahunan yang sering diadakan antara lain adalah Festival Imlek, Cap Gomeh, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wilayah Kelurahan Kanangambang berada di pusat kota Purbalingga yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi. Hadirnya pabrik dan pusat pertokoan di wilayah Kanangambang membuat arus lalu lintas di wilayah Kanangambang pada jam berangkat kerja dan pulang kerja menjadi semakin ramai. Fenomena tersebut tentu akan memberikan dampak positif bagi perkembangan toko-toko yang ada di sepanjang jalan tersebut. Namun, dengan hadirnya lalu lintas yang padat membuat beberapa toko hanya mengandalkan penjualan secara offline, yaitu melalui pengunjung yang datang untuk melakukan pembelian. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan, dikarenakan sebuah kegiatan usaha baik itu UMKM maupun pertokoan besar harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk memperluas pangsa pasar dari kegiatan bisnis tersebut yang dapat terus membuat kegiatan bisnis menjadi lebih sustainable atau dapat berjalan secara terus-menerus. Selain itu, pada saat ini Indonesia sedang mengalami efek dari pandemi COVID-19 yang membuat seluruh aktivitas menjadi terhambat keberjalanannya, terkhusus di wilayah Kabupaten Purbalingga sendiri yang masih masuk ke dalam zona kuning menuju hijau. Akan tetapi, masyarakat masih terkadang menyepelekan hal tersebut dan menganggap remeh mengenai bahaya COVID-19. Hal ini tentu sangat membahayakan, terlebih pada wilayah Kelurahan Kanangambang yang menjadi salah satu pusat kegiatan bisnis di wilayah Purbalingga. Masih terdapat beberapa pedagang ataupun pembeli yang masih tidak menerapkan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Padahal baik pedagang maupun pembeli tentu memiliki resiko sangat tinggi untuk tertular COVID-19. Hal ini dikarenakan baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui masing-masing riwayat mobilisasi kegiatannya. Terlebih diperparah dengan tidak menggunakan masker dalam melakukan kegiatannya, sehingga hal ini sangat memiliki risiko tinggi untuk tertular COVID-19 yang dikhawatirkan dapat memperparah keadaan di wilayah Purbalingga yang semula akan memasuki fase zona hijau malah berubah menjadi zona yang lebih tinggi bahayanya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat digunakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain adalah dengan memberikan pemberdayaan melalui pengenalan strategi digital marketing kepada UMKM dan pertokoan yang ada di wilayah Kelurahan Kanangambang, Purbalingga. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperkenalkan strategi digital marketing yang pada saat ini sedang ramai digunakan oleh usaha-usaha yang lain. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk mendukung gerakan Sustainable Development Goals poin ke-9 yaitu Industri, Innovation, and Infrastructure
Banyaknya pengguna smartphone pada saat ini menjadi sebuah dorongan yang sangat kuat untuk menerapkan strategi ini. Hal ini dikarenakan pemilik usaha atau pemilik toko hanya perlu memposting foto mengenai manfaat dan harga yang ditawarkan kepada calon konsumen secara luas melalui platform media sosial. Hal ini tentu tidak membutuhkan usaha yang sangat besar seperti halnya melakukan kegiatan pemasaran secara offline melalui pencetakan brosur, melalui penerbitan iklan, melalui koran, dan lain sebagainya yang sudah dianggap tidak efektif pada saat ini. Kemudian terkait dengan permasalahan yang kedua mengenai pencegahan penularan COVID-19, diperlukan adanya pemberian edukasi yang dapat mencerdaskan dan memberikan informasi kepada pedagang maupun pembeli terkait protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan khusus bagi penjual dan pembeli. Tidak lupa penting untuk melakukan kegiatan pembagian masker kepada pedagang dan pembeli. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang biasanya terjadi antara pedagang dan pembeli karena mereka lupa membawa masker dan terkadang mereka masih enggan untuk membeli masker seperti itu. Selain melaksanakan kedua program tersebut, pada kegiatan KKN ini melaksanakan program sosial kemasyarakatan, yaitu dengan memberikan pelatihan komputer kepada para siswa di lingkungan RT 03 dan RT 04 RW 03 Kelurahan Kandangampang. Tujuan diadakannya pelatihan komputer ini adalah dapat memberikan pelatihan kepada siswa-siswa di tengah masa pandemi COVID-19 untuk mengisi waktu produktif para siswa di tengah belajar dari rumah agar mereka tetap produktif dan tetap belajar dengan lebih baik. Kegiatan pelatihan komputer ini diawali dengan memperkenalkan komputer beserta perangkat-perangkat untuk mengakses komputer. Kemudian dikenalkan juga bagaimana cara menulis menggunakan Microsoft Word, bagaimana cara melakukan presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint, sekaligus memperkenalkan bagaimana cara teknik presentasi yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menghitung menggunakan Microsoft Excel secara sederhana. Ya, Mas Ahmad, kami atas nama perangkat Kelurahan Kandangampang intinya sangat mendukung kegiatan panjenengan, ya. Khususnya warga kami telah dibantu untuk pedagang kecil maupun pengusaha jok kursi, ya. Terima kasih, semoga dengan adanya kegiatan Mas Ahmad untuk pedagang-pedagang kami khususnya di Kelurahan Kandangampang akan semakin maju, jadi tahu bagaimana sih cara pemasarannya yang awalnya hanya sekedar kita jual langsung beli. Dengan adanya Mas Ahmad memberikan penjelasan dan memberikan modul, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Kemudian untuk yang berikutnya, program edukasi pencegahan COVID-19 untuk pedagang dan pembeli itu memang sangat bagus sekali. Harapannya semoga pedagang khususnya di wilayah Kelurahan Kandangampang dan Kabupaten Purbalingga pada umumnya, baik pedagang maupun pembeli, sudah tahu aturan dan cara penanganan COVID-19 yang sangat sederhana, selalu mencuci tangan apabila kita mau keluar rumah maupun pulang dari pasar atau dari kegiatan luar rumah. Itu yang paling utama, cuci tangan. Dan alhamdulillah dengan adanya Mas Ahmad memberikan edukasi pencegahan COVID, warga Kelurahan Kandangampang sudah banyak yang memahami dengan adanya menjaga yang namanya corona, ya, COVID-19 dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Kandangampang. Sekali lagi kepada Mas Ahmad saya mengucapkan selamat, semoga semakin sukses dan laporan pelaksanaan kegiatan ini mendapat nilai yang memuaskan dan berhasil dengan nilai yang terbagus. Kiranya itu Mas Ahmad, semoga sekali lagi sukses untuk Mas Ahmad. Terima kasih. Itu saya sendiri mau bilang terima kasih karena dikasih tahu ini ya, yang penerapan strategi dalam itu jadi pengalaman lebih luas lagi, ya, terutama buat Masnya. Terima kasih
juga sama pencegahan COVID ya. Iya. Sekarang kayak misalkan mau menerapkan protokol kesehatan yang ada di sini ya Mas. Iya. Harapan saya ke depan semoga kalau di sini warga sini bisa menjaga kesehatan lebih baik lagi buat menjaga kebersihan. Ya, terima kasih. Terima kasih buat program ini. Semoga memperlancar usaha saya.